Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sore hari ini kita akan belajar salah satu adab berbicara atau adab mempergunakan lisan kita. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan, mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk kebaikan, dan tidak ada kata lain kecuali apa yang kita lakukan sore hari ini adalah wujud dari kita al-jihadu fi talabil ilmi wa ta'limihi. Ini adalah jihad kita, jihad menuntut ilmu, talabul ilm, dan yang kedua wa ta'limihi, dan kita mengajarkannya. Saya ingatkan kembali, bagian tertinggi dari ilmu adalah amal, dan yang lebih tinggi dari amal adalah mengajarkannya. Sehingga ilmu yang kita peroleh tidak hanya berhenti pada diri kita, namun bisa kita sampaikan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan dakwah. Dan Masya Allah, di dalam Al-Quran saya mencoba untuk mendata beberapa peristiwa, ibu-ibu. Setidaknya ada 10 poin di dalam Al-Quran yang membahas tentang begitu istimewanya wanita di dalam Al-Quran. Ini sebagai pengingat, ada seorang wanita yang menjaga kesuciannya sampai memiliki putra seorang nabi, bahkan tidak memiliki suami. Siapa ibu? Maryam, alhamdulillah. Sehingga kita mengenal ada surat Maryam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada surat khusus yang namanya menyebutkan langsung wanita dalam bentuk jamak. Surat nopo nih? An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Kalau imro'atun atau mar'ah, nopo? Mar'ah, zaujah, pasangan atau istri. Kalau bentuk tunggal kita menyebutnya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu, istri atau perempuannya, bisa bermakna istri. Sehingga An-Nisa, Nisa itu bermakna wanita dalam bentuk jamak, lebih dari satu. Terima kasih. Sehingga surat An-Nisa itu artinya wanita, wanitanya lebih dari satu. Kemudian ada peristiwa lagi, ada seorang wanita bernama Khawla binti Tha'labah yang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya yang menjatuhkan sumpah untuk
tidak menggaulinya lagi atau tidak mau menyentuh istrinya lagi. Jenengan ingat di surat apa? Ada di surat Al-Mujadilah, tentang perempuan lagi, ada persoalan lagi. Jadi Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, kita diingatkan terkait dengan wanita yang mengajukan tuntutan kepada Rasulullah SAW akibat sumpah suaminya. Ada juga terkait dengan aurat, agar wanita senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Kita mengenalnya di dalam surat An-Nur, betul. Al-Ahzab juga ada. Sehingga kita mengenal ada peristiwa tentang Ummul Mukminin Aisyah. Di dalam surat At-Tahrim juga ada terkait dengan teguran kepada istri Rasulullah SAW. Ya, kita bisa membayangkan istri Rasulullah sekalipun sampai ditegur karena sebuah peristiwa. Di antaranya yang kita ketahui di dalam surat At-Tahrim, ada perselisihan Nabi dengan istri beliau, yakni Hafsah dan Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Hafsah dan Aisyah terkait dengan rahasia rumah tangga. Surat At-Tahrim, nanti coba dicek keseluruhannya karena nanti ada sambungan dengan tafsirnya. Kemudian kita bisa melihat di surat At-Tahrim itu ayat yang pertama sudah membahas tentang tersebut. Sampai kita kenal ayat ke-6 terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nanti bisa dicek tafsirnya. Surat Al-Ahzab tadi disampaikan tentang menyebut istri Rasulullah itu adalah ibu kita. Jadi setiap mukmin punya dua ibu. Ibu kandungnya dan ibu kaitannya dengan keimanan, yakni istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita menyebut Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Karena kita beriman, maka istri Rasulullah adalah ibu kita. Maksudnya demikian. Nah, ini bisa kita lihat juga di dalam surat Al-Ahzab. Nanti bisa dilihat diantaranya di ayat ke-32 terkait pembahasan tentang hal tersebut. Ini baru pengantarnya dulu, ibu-ibu. Saya ingin menunjukkan Al-Quran itu membahas banyak hal terkait dengan bagaimana karakter wanita. Kemudian kita bisa melihat tentang wanita mukminah yang ikut melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada di dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, terkait dengan wanita yang hijrah itu perlu diuji terlebih dahulu. Ada imtihan, ada ujiannya dulu, mengetahui sejauh mana dia benar-benar kuat dalam keislamannya. Hal ini juga diajarkan kepada kita ketika ada seseorang yang baru bersyahadat untuk masuk Islam, maka kita uji dulu orang ini serius atau tidak masuk Islam. Karena khawatirnya, nah ini saya pribadi, ibu-ibu pernah kejadian waktu saya masih di Krian. Ada seseorang yang katanya dia jadi datang ke masjid itu bersama istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian menyampaikan ke takmir masjid, saya ingin masuk Islam. Tentu kita bahagia. Maka bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah datang ke masjid, kita menyaksikan bersama syahadatnya masuk Islam. Setelah itu besoknya mulailah dia bercerita, saya ini diteror,
saya sudah tidak punya uang dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya dia melakukan hal tersebut untuk minta uang. Nah ini. Padahal ini mohon maaf, karena kita ini husnudonnya tinggi, orang tersebut sampai pernah beberapa kali diberi kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang, menunjukkan kesaksiannya kenapa dia masuk Islam, dan orang ini pandai untuk berbicara sehingga bercerita saya diancam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam benar atau tidaknya. Setelah itu kurang lebih 1 pekan kami dapat kabar dari teman-teman Muhammadiyah di Surabaya. Orang tersebut sudah pernah bersahadat di salah satu masjid di Surabaya. Penipuan ternyata. Nah ini yang juga kehati-hatian kita. Waktu itu belum ada WA, masih SMS ya. Orang ini dikoskan oleh teman-teman Muhammadiyah. Di kos-kosan tersebut dia pinjam Supra X125 pada waktu itu, pinjam telepon HP katanya untuk nelpon saudaranya. Ternyata dia kabur dengan istrinya membawa motor pinjaman tadi. Padahal itu motor tetangga kosnya. Kabur. Setelah beberapa waktu kami dapat informasi dari teman-teman di Mojokerto, dikejar di Mojokerto, tertangkapnya di Mojokerto itu. Dan yang juga membuat kami heran, istrinya itu ternyata tidak hamil. Waktu datang ke Krian entah diberi apa, seolah-olah hamil menjenengan kayak. Nah itu galon. Itu sampai seperti itu, ya Allah. Oleh karena itu saya ingat benar kalimat Ustadz Hasim Anan, kalau ada orang masuk Islam, jangan tiba-tiba diberi kesempatan berbicara di depan umum. Wong Ustadz yang sudah lama saja belum tentu diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum. Yang Islamnya sudah lama maksudnya. Ini orang baru. Khawatirnya apa? Khawatirnya orang ini ternyata seperti tadi, menipu. Tujuannya melakukan itu, bersahadat berkali-kali di masjid. Oh ternyata orang Islam itu baik ya. Kalau ada orang baru masuk Islam, WA sedikit atau SMS sedikit sudah dapat bantuan, dimanfaatkan ternyata. Nah ini diantaranya pentingnya seseorang yang hijrah itu untuk diuji terlebih dahulu kekuatan keislamannya, serius atau tidaknya. Baik, saya lanjutkan karakter wanita berikutnya. Ada wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah istri dari seorang raja yang berkuasa. Dan dia menggoda seorang pemuda yang sangat tampan, seorang nabi, dimasukkan ke dalam kamar, pintunya ditutup. Sinten? Nah, nabinya Nabi Yusuf. Wanitanya kita kenal dengan betul. Ternyata ada karakter wanita demikian. Kemudian ada seorang wanita yang hidup pada masa sulit, sampai akan melahirkan saja takutnya bukan main. Kalau anak yang lahir adalah anak laki-laki, sampai ketika melahirkan harus melarikan diri. Lahir anak laki-laki yang sangat sempurna, tapi tidak bisa untuk merawatnya, sehingga anak laki-lakinya atau bayi itu kemudian dialirkan mengikuti aliran sungai. Sinten ini? Ibunya Nabi Musa. Ada karakter wanita yang dalam hidupnya menemukan masa sulit. Dan yang terakhir, ada seorang wanita yang jadi pemimpin suatu kaum. Kerajaannya kerajaan yang sangat besar. Sampai-sampai Nabiullah Sulaiman kagum dengan kerajaannya, namun merasa bahwa masih jauh dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Siapa namanya?
Ratu Bilqis. Alhamdulillah. Sejarah ini mengingatkan kita ternyata mulai awal sampai akhir tipikal karakter wanita itu di dalam Al-Quran juga berbagai macam. Pertanyaannya, jenengan niru siapa? Jenengan niru siapa? Ratu Bilqis? Niru yang mana? Maryam? Niru yang mana? Baik, dan di dalam Al-Quran sebagaimana wanita-wanita yang menjaga dirinya, di antaranya kita mengenal beliau menjaga lisannya. Ibu-ibu, yang ingin saya bahas pada sore hari ini adalah kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil tapi efeknya sangat besar. Bahkan bisa tidak sembuh gara-gara hal tersebut. Tidak perlu berteriak ternyata untuk menyakiti seseorang. Tidak perlu marah-marah dengan suara keras dan nada tinggi untuk menyakiti hati seseorang. Ternyata cukup dengan bisik-bisik. Jangan bayangkan dulu. Nanti kita akan sampaikan hadisnya. Jenengan bertiga setelah duduk, dua orang ini ngobrol sendiri, jenengan mboten dijak ngomong blas atau mboten direken, besek-besek berdua, perasaan jenengan bagaimana? Gregeten, padahal mboten ngerasani jenengan, mboten. Dia sedang mendiskusikan dua hal yang nyambung dua orang ini. Cuma karena saking nyambungnya, jenengan niku istilahnya anak-anak dikacangi. Kacang-kacang istilahnya anak itu. Artinya kita dicueki, tidak diajak ngobrol. Itu saja perasaan kita sudah tidak nyaman. Padahal sekali lagi tidak sedang membicarakan kita. Dalam sebuah forum misalkan ibu-ibu sedang ngaji atau sedang rapat musyawarah, jenengan sedang memimpin rapat ini, sedang serius memimpin rapat. Loh, ada orang itu yang kosak kusuk bisik-bisik berdua. Perasaan jenengan ketika memimpin rapat bagaimana? Mesti bertanya-tanya, iki lapo sih? Ojo-ojo ngomongno aku, ojo-ojo jilbabku kurang pas dan lain sebagainya, kepikiran ya. Tidak harus berteriak, ternyata efeknya luar biasa di telinga. Dan di sini sempat saya sampaikan di beberapa pengajian untuk ummahat, untuk para ibu, bisikan itu kecil di telinga tetapi besar efeknya di hati. Jadi bisikan itu kecil di telinga tapi efeknya besar di hati. Kenapa? Orang yang sedang bisik-bisik ketika kita tanya, ini enak-enak ngobrol terus ngomong apa serius ya? Jawabannya begini, gak ngomong apa-apa kok. Perasaan kita bagaimana? Padahal tidak membicarakan kita, tapi dijawab enggak bahas apa-apa kok. Loh, itu kita justru malah gak enak. Wah, ojo-ojo bahas aku, malah begitu gitu. Ini bisikan itu. Oleh karena itu di dalam Islam, adab Islam, mungkin ada orang mikir, lah apa sih bisik-bisik ae ono adabe. Islam itu ibu-ibu sebagaimana kita ketahui, orang marah itu loh ada adabnya, gitu. Orang marah itu loh ada adabnya. Kalau orang marah kan harusnya ngamuk ya ngamuk aja. Marah pun ada adabnya. Mohon maaf. Hal yang sangat privat bersama pasangan kita di dalam kamar itu pun ada adabnya. Detail sekali. Orang sudah perutnya mules atau kebelet pipis, sudah gowo mau masuk kamar mandi, masih ada adabnya. Jangan bayangkan. Bagaimana kemudian kita melihat Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak beretika, tidak beradab. Orang minum saja ada adabnya. Setiap hal kita berupaya membaca Bismillah. Ini pengingat kita terkait dengan pentingnya adab Islam. Berbisik dalam bahasa Arab disebutkan najwa. Ada yang namanya najwa, ibu-ibu?
Nah, najwa itu artinya juga bermakna pembicaraan rahasia atau bisik-bisik. Di dalam hadis riwayat Muslim, kitab berbuat baik, menyambut silaturahim dan adab bab haramnya kezaliman. Berbuat baik, ibu-ibu umat Islam itu semakin bertambah usia, semakin bertambah kebaikan. Kita hari ini ada waktu 1 jam di sini. Di dalam banyak penjelasan, tadi saya sampaikan al-jihadu fi thalabil ilmi wa ta'limihi. Kita hari ini duduk di sini mendapatkan pahala jihad. Kita tidak sedang jihad perang, jihad qital, tapi kita sedang jihad untuk menuntut ilmu, kemudian mengajarkannya. Nah, ini kewajiban kita nanti setelah kita peroleh, maka kita mulai mengaplikasikannya. Kemudian di sini masuk dalam bab menyambut silaturahim. Silaturahim tertinggi atau silaturahim yang paling utama itu silaturahim yang bagaimana, ibu-ibu? Masih ingat? Silaturahim yang paling, sedekah yang paling utama itu ketika tidak punya uang, betul. Jangan bayangkan sedekah ketika tidak punya harta. Dan silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada betul orang yang memutus silaturahim kepada kita. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasul, saya itu punya kerabat, saya berusaha nyambung silaturahim, dia memutusnya. Saya berlaku lembut, dia berlaku kasar. Saya berupaya berbuat baik, dia menghina saya. Lalu saya harus bagaimana? Loh, ternyata ada orang yang mengalami hal yang sama. Kata Rasulullah, selama engkau sama dengan apa yang engkau katakan, maka pertolongan Allah akan selalu datang kepadamu. Dan bagi orang yang memutus silaturahim, apa yang dirasakan, maka dia akan senantiasa mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatak mboten, nah itu persoalannya. Kalau kita silaturahim kepada seseorang yang enak dengan kita, enteng gitu, ayo dolen nang iki, enak. Silaturahim kepada seseorang yang geding atau tidak suka pada kita, nanti nyoba nomor dereng. Alhamdulillah, kita ini alhamdulillah punya momen riyadin ya, punya momen Idul Fitri. Ya, minimal 1 tahun sekali itu ada kesempatan. Nah, dan disebut seseorang yang memutus silaturahim itu cukuplah dengan salam, ibu. Jangan salam mboten dijawab, itu sudah bagian dari qati'ur rahim, memutus silaturahim. Ketemu, assalamualaikum, denger nih, tapi mboten dibales. Saking jengkel. Dan kapan silaturahim itu dari putus disebut nyambung? Dengan salam. Dan yang terbaik adalah yang pertama menyampaikan salam. Pun kadung greget-greget oleh petang dino. Iki wis mari 3 dino. Dino kepapat iki dosa ya. Pun menahan 3 hari. Lah kok jalan badhe ten Melijo papasan. Tuk. Kinten-kinten. Gak salam, gak patheken, saged ngoten nek mboten ngaji. Tapi karena ngaji, maka yang pertama mengucapkan salam itulah yang lebih baik. Nah, ini orang bertengkar nih lho enten adabe di dalam Islam. Ini karena persoalan pribadi. Namun terkait dengan pelanggaran syariat bisa lebih dari 3 hari. Nah, ini bedanya. Kalau urusan pribadi batasi 3 hari. Ulama menjelaskan diantaranya 3 hari bagi mukmin itu adalah waktu untuk meredakan kemarahan,
Umumnya 3 hari maksimal. Ada yang 1 hari, 2 hari sudah selesai. Dan cukuplah dengan mengucapkan salam kemudian dibalas salam tersebut. Tapi kalau sama sekali tidak mau menjawab salam saking gedingnya, nah ini hati-hati dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salam itu sangat berharga bagi kita seorang mukmin. Disampaikan di dalam hadis tersebut dari Abu Hurairah, An-Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Atadruna mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut?" Ini seringkali saya ulang-ulang. Kenapa? Mengingatkan kita agar hati-hati terkait membuat kesalahan kepada orang lain. Saya pernah diskusi panjang dengan teman-teman, coba untuk meneliti ibu-ibu ini. Ada orang yang berbuat salah, si A ini berbuat salah kepada si B. Si A berbuat salah kepada si B. Karena si A merasa berbuat salah kepada si B, si A ini minta maaf kepada si B. Si B tidak memaafkan. Siapa yang salah? Siapa yang salah? A. Kenapa? Yang membuat salah siapa? Si A. Si B tidak memaafkan. Kenapa? Itu haknya tidak memaafkan. Sampai begitu. Ini khawatirnya ketika kita membuat salah kepada orang lain. Lah kok enak nih, niki mantun ndamel salah, njaluk sepuro niki saking jengkele mboten nyepuro. Lho kok sing salah si B, wong sing dilarani niki si B. Ternyata ketika kita analisis, kembalinya kepada A. Tapi nanti urusannya apa? Urusannya di hadis ini. Hisabnya akan jauh lebih lama. Nah itu persoalannya. Oleh karena itu guru-guru kami dulu seringkali menyampaikan ojo gampang-gampang mengucapkan begini. Wes aku gak gelem urusan nang donya, tak jaluk nang akhirat. Jenengan mau hisabnya lama karena urusan tersebut. Ya kalau hisabnya seperti di dunia, nek pegel saged ngopi. Ini kita di akhirat nih. Kita berharap hisab kita ringan, cepat, langsung mboten suwe-suwe masuk jannah. Harapannya kan demikian. Tapi karena banyak urusan tidak tuntas di dunia, seperti ini nanti. Lama urusannya. Sehingga di sini disampaikan Rasulullah bertanya kepada para sahabat sedang berkumpul, apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu yang bagaimana? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata', kata sahabat. Orang yang bangkrut di antara kami ini atau manusia yang bangkrut itu yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Loh sahabat lo menjawab demikian. Persis pikiran kita. Kalau ada orang berkata sakno wong iku bangkrut, pasti di otak kita langsung mikir, loh berarti usahane bangkrut. Padahal Rasulullah tidak menyampaikan demikian. Ini maksudnya bangkrut di akhirat kelak. Faqala, Rasulullah menyampaikan, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, ketika hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia itu sudah membawa pahala solat, siyam, zakat. Ibu-ibu kenapa dikatakan membawa pahala? Karena ada kebaikan yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan tapi pahalanya tidak kita bawa. Contoh, sedekah itu
Sedekah itu ketika niat kita benar, kita bisa menahan diri, tidak riya, maka pahalanya kita bawa. Tapi sedekah itu menjadi pahalanya tidak kita bawa ketika kita sengaja agar mendapatkan penilaian baik dari manusia lain. Ini bukan sedang memberi contoh kebaikan, tapi di hatinya, nah ini takaran innamal a'malu binniyat. Takaran niatnya itu adalah aku sedekah rek cee dianggap aku iki dermawan. Itu sudah berbeda. Orang yang sholat ketika sholatnya baik, pahalanya di bawah. Tetapi orang yang sholat agar dikatakan orang ini kira soleh, orang ini soleh, sehingga ketika kemudian ingin dianggap soleh, sholatnya dilama-lamakan, padahal niatnya supaya dianggap soleh. Dan itu Allah yang tahu. Seseorang yang menuntut ilmu, ternyata supaya dianggap dia ini orang yang alim, orang yang berilmu, maka ini pahalanya juga tidak dibawa. Ini kehati-hatian kita sebagai mukmin. Sehingga kemudian diingatkan kaitannya dengan orang yang datang sudah membawa banyak pahala, sholat, siam, zakat. Wayati, sampai detail oleh Rasulullah disampaikan untuk hati-hati dalam bersikap terhadap orang lain. Wayati qad syatama hada, akan tetapi sungguh dia ini suka mencaci saudaranya. Wa qadhafa hada, dan dia suka menuduh jelek kepada saudaranya. Kita ini kadang guyonannya kan arahnya bukan hal yang positif. Yuk sampean ro mbok ya. Oh iya apa? Tambah suwege ya saiki. Paling yo ngingu toyol, lho ngoten. Ini kan negatif sudah berarti. Dia menuduh orang lain buruk. Nah ini hati-hati juga. Saiki lho ya, ibu iki lho ya, prasaku kok tambah ketok ayu. Halah, paling ya ngoten. Ini kalau yang sudah ngaji, insya Allah lebih mampu menahan diri dan menahan orang lain. Ini kehati-hatian kita. Suka menuduh orang lain melakukan keburukan, wa akala mala hada, dan suka memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak halal, apapun bentuknya. Investasi bodong, arisan bodong, sengaja hutang dengan niat awal ndak nyaur. Jadi awalnya sudah berpikir jahat ini. Aku nyele duit tapi gak tak sauri. Sejak awal sudah niatnya buruk. Itu termasuk wa akala mala hada. Jadi dia memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Wa safaka dama hada, dan ini kita rasakan betul hari ini. Menumpahkan darah atau membunuh ibu-ibu, naudzubillah ya. Kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari kejahatan. Berita pembunuhan itu loh, satu belum tuntas muncul lagi, satu belum tuntas muncul lagi, terus begitu di televisi. Dan jenis atau bentuk pembunuhannya itu sadis, gitu, sadis sekali. Yang kemarin itu sampai ada satu keluarga dibunuh, bahkan ada anak kecil yang tidak ngerti, tidak ikut apa-apa dibunuh karena urusan rental mobil. Ada pegawai minimarket yang dibunuh oleh kepala tokonya sendiri atau bagaimana. Mudah sekali di negeri kita di Indonesia ini menghilangkan nyawa orang, dan banyak kasus-kasus yang lain. Ini nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa daraba hadza, dan dia suka menyakiti saudaranya. Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi pahala siam, sholat, zakat yang banyak itu akhirnya diberikan kepada orang yang sudah ngantri menuntut. Ketika kemudian pahalanya sudah habis, yang nuntut masih banyak, maka dosa orang yang nuntut dibebankan kepada orang ini. Kemudian orang yang datang dengan membawa pahala banyak dilemparkan ke neraka. Jangan bayangkan, sudah datang bawa pahala, harusnya sudah jelas-jelas masuk jannah. Ternyata ketika hisab
Justru dia masuk neraka. Karena apa? Urusan dengan manusia belum dituntaskan ketika di dunia. Dan inilah wajibnya akhirat itu ada. Kalau akhirat tidak ada, justru keseimbangan dan keadilan itu bisa saja tidak terjadi. Dunia ini orang jahat bisa jadi kita temukan hidupnya lebih nampak enak dibandingkan orang yang baik. Tetapi Allah sekali lagi punya perhitungannya sendiri di akhirat. Dan kita berupaya untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita diingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum, ada kata najwa, fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbicara rahasia atau berbisik-bisik, maka janganlah kamu berbicara rahasia atau berbisik tentang dosa dan permusuhan. Ini sudah diingatkan ya. Jangan kita bisik-bisik tentang dosa dan permusuhan dan durhaka kepada Rasulullah. Oh, kula kinten ayat niki wae. Karena sama-sama ya ayyuhalladzina amanu. Dan durhaka kepada Rasul, tetapi berbisiklah tentang kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu dikembalikan. Kalimatnya itu begitu. Bertakwalah kepada Allah karena semua urusan kita nanti dikembalikan kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini terkait dengan orang munafik gitu. Orang-orang munafik saling berbisik tentang kejahatan dan permusuhan. Maka Allah mengharamkan itu dari orang beriman. Kata haram itu kan bermakna kemuliaan. Ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka hilang kemuliaannya. Nah, orang-orang munafik itu seringkali ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, ini saling berbisik. Berbisik untuk apa? Membicarakan keburukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan agar umat Islam, seorang mukmin tidak melakukan demikian. Kita diberikan contoh terkait sebuah peristiwa. Kita bisa melihat bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah berbeda dengan fitrahnya masing-masing. Misalkan wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Selanjutnya wama khalaqadz dzakara wal untha. Diciptakan ada dzakar, ada untha, ada laki-laki, ada perempuan. Selanjutnya apa ayatnya? Dzakara wal untha inna. Terjemahnya apa itu? Inna sungguh, mungkin bisa dilihat sa'yakum lasyatta itu apa? Sungguh sa'yakum lasyatta. Setelah membicarakan dzakara wal untha, maka ditunjukkan potensi laki-laki dan potensi perempuan itu berbeda-beda. Yang bisa berkalimat lebih banyak itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berkalimat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Itu fitrah. Jadi fitrahnya demikian. Laki-laki itu ketika menghadapi persoalan, dihantam dengan tantangan, dengan persoalan, maka laki-laki itu akan cenderung diam atau marah. Nah, diam, kalau diganggu marahnya muncul. Itu laki-laki.
Perempuan ketika ditabrak, dihadapkan masalah, lebih cenderung pada berkalimat dan nangis. Gitu. Saya lebih suka menyebut istilah berkalimat, lebih enak di telinga gitu. Daripada jenengan lu senes kula. Nggih. Kula kuwatir ya. Jadi saya lebih menggunakan istilah berkalimat. Nggih. Nah, Rasulullah ini kita bisa bayangkan ini rumah tangga sesama manusia Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Sebelumnya ketika kita membaca bagaimana postur Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana karakter fisik beliau, Masya Allah. Di antara istri Rasulullah yang istilah wanita hari ini body goal, yang postur tubuhnya paling bagus, Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa beliau diberi nama Aisyah diantaranya? Aish itu artinya hidup. Aisyah wanita yang hidup. Hidup dalam arti apa? Fisiknya hidup. Itu ya Allah. Ketika membaca itu luar biasa, sempurna. Kesempurnaan terkait dengan fisik beliau, tinggi beliau, bagaimana postur beliau. Jenengan kan sering ya membaca hadis Rasulullah dan Ummul Mukminin Aisyah itu kan sering balapan lari gitu. Kadang Rasulullah menang, kadang Rasulullah kalah loh. Berarti kan fisiknya bagus. Lomba lari dengan Nabi itu loh, kadang Ummul Mukminin Aisyah menang. Jenengan kalau dengan suami lari-lari nih menang sinten biasa. Nah, sampai artinya fisik beliau bagus gitu. Dan di sini disampaikan Rasulullah itu baru datang dari kegiatan dakwah, artinya capek ibu-ibu. Masuk ke dalam rumah disambut istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah. Disambut dengan apa? Dengan bercerita. Dari Ummul Mukminin Aisyah beliau berkata, Hakaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Aku bercerita, ini Ummul Mukminin Aisyah yang menyampaikan, aku bercerita kepada Rasulullah tentang kekurangan seorang laki-laki. Faqala ma yasurruni anni hakaitu rajulan wa anna li kadza wa kadza. Kata Rasulullah, aku tidak suka engkau menceritakan kekurangan seorang laki-laki, sementara aku ini juga memiliki kekurangan ini dan itu. Jangan bayangkan, Rasulullah itu mengakui, aku tidak suka engkau menceritakan kekurangan laki-laki lain, sementara aku ini juga memiliki kekurangan kada wa kada, kata Rasulullah. Nah ini kalau ada laki-laki yang merasa dirinya sempurna, tidak punya kekurangan, nah itu ngalang-alai Kanjeng Nabi. Aku gak tahu salah. Ini berarti ngalang-alai Kanjeng Nabi. Faqalat faqultu ya Rasulullah, inna Safiyata imra'atun wa qalat biyatiha hakadha ka'annaha ta'ni qasiratan. Sudah, Rasulullah sudah menyampaikan, sudah tidak usah berbicara tentang kekurangan laki-laki lain. Aku ini juga memiliki kekurangan. Maksud Rasulullah itu stoplah sudah. Tetapi Ummul Mukminin Aisyah masih bercerita yang lain, menceritakan terkait dengan istri Rasulullah yang lain, yakni Sofia, sambil mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, bukankah Sofia itu? Nah betul, bukankah Sofia itu pendek gitu. Sementara kita tahu bagaimana Ummul Mukminin Aisyah maksudnya menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Sofia itu loh endek. Maksudnya begitu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Faqala laqad mazajti bi kalimatin. Engkau telah membuat keruh hanya dengan satu kalimat. Ini Rasulullah. Lau mazajti bihama al-bahri lamazija. Kata Rasulullah,
engkau telah membuat keruh dengan satu kalimat. Kalau satu kalimat itu dilemparkan ke lautan, lautan itu bergolak, kata Rasulullah. Ini bayangkan, hanya mengatakan ya Rasulullah Sofia itu loh. Tetapi laut langsung umep gara-gara ini. Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kalau ibu-ibu ingin meniru Ummul Mukminin Aisyah, jangan bagian yang ini saja, pelajari hadis yang lain. Nanti yang ditiru, lah aku niru Ummul Mukminin Aisyah kok lapo? Ya cerita ini iki. Rasulullah sudah mengingatkan. Artinya setelah hal tersebut disampaikan Rasulullah, sudah Ummul Mukminin Aisyah lebih hati-hati menceritakan hal tersebut. Maka ini pun menunjukkan hukum larangan bagi kita, saya menceritakan wanita lain kepada istri saya, atau istri menceritakan laki-laki lain kepada suaminya. Kemudian diajarkan dalam adab, lihat kondisi suami atau kondisi istri sedang apa ketika akan bercerita. Karena tadi saya sampaikan, laki-laki itu ketika ada persoalan cenderung diam, wanita cenderung berkalimat. Jadi ketika laki-laki itu diam mikir mencari solusi, wanita akan mengatakan cerita tapi gak apa-apa kok. Nek gak cerita, akhirnya jadi pertengkaran. Kemudian bertemu temannya masing-masing. Yang laki-laki mengatakan, "Lah bocah, sampean kok nang masjid gak mulai-mulai?" Kan iki lelaki soleh ya. Ali bin Abi Thalib kan ketika bertengkar dengan istri beliau, Fatimah Az-Zahra, kemana? Ke masjid gitu. Lah ini karena ada pertengkaran itu, suaminya ke masjid. Temannya tanya ya di masjid, "Cak mulai cak, mari si aku nang masjid saya." "Lah apa sampean gak mulai?" "Bojoku lho berkalimat ae." Ya. Ya laki-laki bilangnya begitu. Nggih. Lah istrinya di rumah juga begitu, misalkan ketemu saudarinya. "Lah bojomu kok gak mulai-mulai nang ndi?" "Embuh, tak takoni lho meneng ae." Loh, lah memang kan tabiatnya beda. Jangan bayangkan kalau ada laki-laki melambai dan suka berkalimat, mboten wedi ta jenengan. Nanti seperti apa? Muhannats, laki-laki yang menyerupai wanita. Ini diajarkan adab. Maka ketika suami datang atau istri datang dari bepergian atau capek, dilihat dulu kondisinya, ditenangkan dulu, baru ngobrol. Jangan baru datang dek karena saking semangatnya, ransel masih dipakai, helm belum dilepas, langsung diceritani, bi ngene lho bi, helmnya dicoplok, diuncalno blodak. Ini kan sekali lagi adab etika rumah tangga diajarkan indah sekali di sini. Kemudian kita diingatkan bahwa bisik-bisik itu, larangan berbisik di hadapan orang ketiga. Idza kanu thalathatan fala yatanajathnani tuna thalith fa inna dzalika yuhzinuhu. Ya Allah, indah kalimat Rasulullah. Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa melihatkan yang ketiga, karena hal itu akan membuatnya bersedih. Loh, jangan bayangkan. Apabila bertiga, jangan hanya berbisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga, karena orang tersebut akan merasa sedih. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain disampaikan, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kecuali ketika mereka berdiri pulang dikatakan kepada mereka, pergilah, kumu maghfuran lakum, pergilah, dosa kalian telah diampuni. Masyaallah. Zikir adalah mengingat Allah seperti yang kita lakukan hari ini. Kita bermohon kepada Allah, setelah kita kembali ke rumah nanti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ibu-ibu, Umar ibn Khattab pernah menyampaikan, janganlah dua orang berbicara pelan di majelis umum, karena itu bentuk ketidakberadaban terhadap orang lain. Umar ibn Khattab.
Ali bin Abi Thalib menyampaikan, barang siapa suka berbisik dalam majelis, ia telah menanam benih subhat, keraguan di hati orang beriman. Orang berbisik itu ibu-ibu, kadang tatapan mata itu bisa kemana-mana. Mulutnya di telinga temannya, mata ini bisa ke orang lain, padahal tidak membicarakan orang itu. Ojo lali meneh yo isu-isu misalkan. Tapi mata ini kan tidak ke telinga itu bisa. Lah orang yang dilihat mulai dek, kok ngelirik aku ambek besek-besek kan ngoten, besek-besek ini. Orangnya mulai mikir, tanglet, ono apa mbak, sampean kok ngelirik aku, besek-besek. Loh enggak kok, gak ngomongno sampean. Sudah dibilang begitu, tambah dek. Loh, berarti yang jadi ngomongno aku gak dikandani, ngoten. Wangel besek-besek niku. Alhamdulillah, ini betul ini. Husnudzonnya begitu. Ojo-ojo anjane gak sepiro krungu, ngoten mawon. Dan kita husnudzonnya harus tinggi sehingga tidak sampai mikir yang unik-unik. Nah ini. Bagaimana ulama menjelaskan? Hukum berbisik itu bergantung pada isi dan tempatnya. Artinya bisik-bisik itu boleh, yang dibicarakan hal yang baik dan tahu tempatnya kapan bisik-bisik. Jika mengandung keburukan maka haram. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika yang dibicarakan netral, sesuatu yang mubah, maka makruh. Jangan bayangkan. Sampai begitu beliau menghukumi. Jika membawa maslahat maka boleh, bahkan sunnah. Imam Al-Qurtubi menyampaikan, Allah mengaitkan najwa, berbisik, dengan perbuatan setan karena sering digunakan sebagai alat untuk memanipulasi hati manusia. Betul kan tadi? Mulut ke sini, tatapan ke sana, yang ditatap mulai muncul perasaan ngerasani aku kayak muncul perasaan begitu, sehingga harus hati-hati. Imam Al-Ghazali menyampaikan, berbisik yang menyakiti hati saudaramu termasuk dosa kecil yang jika dibiasakan menjadi dosa besar, sebab ia menumbuhkan prasangka dan membunuh ukhuwah. Bisik-bisik itu sampai sejauh itu. Sehingga dari sini kita diajarkan bisik-bisik itu boleh, tapi harus berbisik yang baik dan kita harus tahu tempatnya kapan bisik-bisik. Tidak boleh kemudian sembarangan. Beberapa sahabat itu yang pernah saya baca begini. Ketika kita sedang berbicara berdua serius, datang orang ketiga, kemudian ingin berbicara berdua. Ini misalkan saya berbicara dengan seseorang, datang orang ketiga menyampaikan, Ustaz, kalau ingin ngobrol empat mata. Lah teman yang sudah datang dari tadi kan mesti mikir, berarti aku gak oleh roy, kan begitu. Untuk menghilangkan perasaan itu, maka saya harus menyampaikan atau orang tersebut menyampaikan ke yang ketiga yang tidak diajak bicara. Gak apa-apa ajak misalnya. Sepuran ya aku ngomong penting, gak apa-apa. Kalau yang ketiga ini menyampaikan, si aku ya penting ya, maka yang terakhir datang jangan dulu. Tapi kalau yang ini mengatakan, ya wis gak apa-apa, aku semari kok urusanku misalkan, maka baru ini boleh berbicara. Sampai diatur begitu adabnya. Sahabat yang lain ada yang sampai begini, setelah izin mencarikan teman lain untuk bergabung temani ini, mengambil yang keempat, temani dulu, saya mau ngobrol empat mata. Sampai begitu. Tidak langsung tiba-tiba, Cak, aku ngomong empat mata. Sik ya, tak inggati sik ya. Itu yang ini mikir. Lah apa ya aku gak oleh roh. Mungkin begitu. Nah ini hal sekali lagi ibu-ibu, karena sudah jam 5 pas waktunya bel pulang. Sekali lagi mengingatkan, bisikan itu kecil di telinga, namun efeknya besar di hati. Ini kehati-hatian kita semua. Insyaallah demikian. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Oh nggih, alhamdulillah. Nggih. Pripun?
Nggih. 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 Nggih, baik. Jadi ini ngobrol berdua memang rasan-rasan mboten sebenarnya. Oh. Nggih. 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 Baik. Ini baik hati sekali. Nggih, nggih. Wah, masyaallah. Walau kana murran. Baik. Ibu-ibu, yang pertama membicarakan keburukan orang lain, kita tahu hukumnya nggih, jelas. Kemudian ketika kita dengar wong iki kaya ngomongno aku, kemudian kita datangi, ternyata diam. Gak ditutupno. Kemudian kita mengatakan, gak apa-apa tutupno wis, dosaku pengen kabeh. Begitu kan maksudnya. Karena kita dengar gitu. Baik. Ini kita menyangkut beberapa hukum. Satu, terkait dengan kemaksiatan, maka kita berupaya untuk meredahkannya. Dan kalimat gak apa-apa tutupno ini dalam bahasa kita tidak benar-benar bermakna gak apa-apa tutupno sebenarnya. Artinya kita sudah menasehati untuk berhenti. Kalau saya tangkap kalimat itu seperti begini. Pintu ini terbuka, pintu ini terbuka. Kita berkalimat begini, pintunya nak. Kalau anaknya ini sadar, punya ilmu, dia akan mengatakan, oh berarti pintunya ditutup. Tapi kalau anaknya tidak berilmu, apa omah pintunya dicoplok tak? Bisa begitu. Nah seseorang yang datang dengan berkalimat, gak apa-apa wis tutup nodos, aku PNKB. Nah itu sudah terang-terang mengatakan, ojo ditutup no, sebenarnya begitu. Begitu toh. Artinya bukan benar-benar gak apa-apa tutup no, ikhlas aku ikhlas. Justru yang mengatakan ikhlas itu muncul ketidakikhlasan. Orang ikhlas itu tidak akan bilang-bilang. Nah ini kalau sudah seperti itu, maka dosanya adalah pada yang membicarakan keburukan orang lain. Nah kita sebagai orang yang sudah ngaji ibu-ibu, ketika ada orang yang tiba-tiba datang berbicara sesuatu yang tidak baik tadi, maka batasnya di sini batasnya. Kalau kita terbawa ikut melanjutkan berbicara keburukan, kita kita termasuk dosa. Jadi misal ini ingin membicarakan hal yang negatif tentang seseorang, kok kita terbawa, yo anjane nek aku ngono, katut dosa. Tapi kalau dia datang kemudian kita bisa ngerem, wis talayu anjane ya sing sabar, misalkan kita dapat pahala. Nah selisihnya di sini. Umumnya terbawa, umumnya. Tapi bagi kita ini kan yang di sini sudah tidak umum lagi kita ini. Kelasnya kita ini sudah ustazah, bukan ustadzah tapi ustazah. Dan mereka nggih pun enten bunyai, lengkap. Maka kita justru hadir di masyarakat sudah mewarnai, sudah bisa ngerem. Harusnya demikian. Jadi insya Allah batas tipis itu, sekali lagi kalau kita diajak berbicara hal yang tidak baik, maka kita harus bisa menghentikan, bahkan mengarahkan ke yang baik. Nah inilah diantaranya bentuk jihad thalabul ilm fi thalabil ilm wa ta'limihi. Jihad menuntut ilmu, ilmunya sudah dapat, oh basic-basic itu seperti ini, maka saatnya kita untuk mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Nanti kalau dalam sebuah majelis, syura, rapat, musyawarah, ketika pemimpin rapat sedang menyampaikan sesuatu, ada yang bisik-bisik, jenengan bagaimana caranya menenangkan gitu. Sojok bisik-bisik, tenang-tenang kan. Mumpun didalili langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mboten ngertos tambahan nggih. Jadi diingatkan, engko ae bisik-bisike atau dengan cara jenengan sendiri. Nah, itu adalah jihad kita mengamalkan ilmu. Karena kita diingatkan nasihat Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu salat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar terhadap yang menimpa kita, itu adalah pendidikan yang mengajarkan ketabahan dalam segala urusan. Salat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar terhadap apa yang
menimpa kita. Ini mengajarkan kita ketabahan, ketangguhan. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.